Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Saat ini marilah kita persiapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan dengan bersak teduh. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Kita semua akan bangkit berdiri memuji Tuhan nomor 24. Juru selamat yang ajaib. What a wonderful Savior. Juru selamat yang ajaib, kita menyanyikan dengan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, juru selamat yang ajaib. Kristus sudah bebaskan, juru selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebus, juru selamat yang ajaib. Juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib,
ajab, Yesus Tuhanku. Kurbankan darahnya, juru selamat yang ajab. Ku dan Allah didamaikan, juru selamat yang ajab, juru selamat yang ajab. Ya Yesus Tuhanku, juru selamat yang ajab, Yesus Tuhanku. Yang ketiga, ku diberi kuasa menangnya, juru selamat yang ajab. Peperangan dimenangkan, juru selamat yang ajab, juru selamat. Juru selamat yang ajab, Yesus Tuhanku. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami hari ini boleh berbakti kepadamu. Terpuji nama Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari Minggu, hari beribadah. Kami sungguh bersuka cita dan kami sangat senang hati Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau kehadirat-Mu turun di atas kami dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau. Terpuji nama Engkau Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Demi nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan masuki pembacaan bersaut-sautan yang terambil di buku nyanyian nomor 10 bagian belakang. Kemurahan Allah, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Tidak ada yang sehat pada dagingku, oleh karena anugerah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku, oleh karena dosa-dosaku. Tuhan, Engkaulah Maha mengetahui segala keinginanku, dan keluhanku pun tidak tersembunyi bagimu. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik mereka memusuhiku, karena aku mengejar yang baik. Makasih San. Kembali saat ini kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 33. Kristus Tuhan Raja. Kristus Tuhan Raja nomor 33. Bagian depan nomor 33. Nomor 33, Jesus shall reign where the sun. Kristus
Kristus Tuhan. Sekali lagi ya. Kristus Tuhan Raja dunia, Ia bertata di atasnya dari segala urusan. Umat semua memuliakan. Kedua, bangsa-bangsa, raja-raja, serta umat di dunia dari datang menyembah Dia, sembah sujud hadapannya, semua lidah puji Dia dengan segenap hatinya. Anak-anak masyurkan Dia dan lengkaplah pujiannya. Puji Tuhan ya, kita semua memuji Tuhan. Saat ini mari kita bangkit berdiri, pembacaan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli nomor 692, kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kiranya Engkau menerima segala sembah sujud kami, segala pujian kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengar kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah di seluruh dunia. Kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan untuk rajin beribadah kepadamu, untuk rajin mengabarkan Injil-Mu, untuk rajin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir, berkati teman-teman yang sakit, yang sakit Tuhan, yang dalam perjalanan Tuhan Engkau sembuhkan mereka Tuhan, Engkau jamak mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Peter yang jatuh jatuh Tuhan, di mana dia sakit pinggang saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau dengan rahmat-Mu Tuhan, jamak dan sembuhkan dia Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa. Kami berdoa teman mencari pekerjaan, Tuhan Kau sertai mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk peperangan di Ukraina dan Rusia. Tuhan kiranya Engkau tolong Tuhan agar peperangan ini bisa segera dihentikan. Kami mohon kiranya kemurahan Tuhan yang boleh campur tangan agar tidak terjadi peperangan yang lebih luas lagi. Tuhan kami berdoa dan meminta belas kasihan-Mu kepada kami umat dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan juga ya Tuhan untuk kebaktian-kebaktian kami selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan memunculkan lagi banyak orang lagi untuk melayani-Mu Tuhan, dan untuk mempersembahkan diri mereka kepada-Mu ya Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, urapi hamba-Mu yang pendeta saat menyampaikan firman, urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya, pelayanan misi Tuhan, berkati Tuhan agar nama Tuhan boleh dikuduskan dan diberitakan di seluruh dunia. Terpuji nama Engkau Tuhan. Berkati untuk negara Amerika Tuhan, berkati Presiden Biden dan pemerintahnya agar pemerintahan ini boleh berjalan lurus di dalam takut akan Engkau, menjalankan sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Berkati Indonesia Tuhan, berkati pemerintahan selanjutnya untuk Jokowi dan pemilu akan datang. Tuhan berkati agar Tuhan yang terpilih sesuai dengan kehendak Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami itu diberi kesehatan dan kemampuan untuk selalu Tuhan dekat kepadamu. Dengar doa kami ya Bapa, dan kami menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali. Kembali saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Nomor 321, Tuhan aku perlu setiap waktu. Setiap waktu dan setiap jam kita memerlukan Tuhan Yesus. Untuk selalu kita dekat kepadanya dan meminta petunjuk dan pertolongannya. Kita melihat buku nyanyian kita 321. 321, Tuhan aku perlu setiap waktu. Bentar, 321. I need thee every hour. 321. Tuhan aku perlu setiap waktu. Suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan aku perlu, ku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Kedua, Tuhan aku perlu kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan aku perlu, ku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku, Tuhan aku perlu, suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan tiap perlu, ku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Keempat, Tuhan aku perlu ajaranmu, janjimu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan aku perlu, ku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Kita persilakan kepada pendeta Saud menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan telah memimpin perjalanan selama 4 minggu ke Indonesia. Dan Tuhan beri kesempatan untuk melayani. Terima kasih untuk doa-doa dari Bapak Ibu sekalian. Mari saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Pada hari ini kita akan lihat di Mazmur 80 ayat yang ke-8. Mazmur 80 ayat ke-8. Mari kita buka Alkitab di Mazmur 80 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami selamat. Nanti kita akan beri tanda Mazmur 80, kita akan baca beberapa ayat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk berdoa, memuji Engkau,
dan sekarang boleh mendengarkan firman Tuhan. Pakailah Tuhan hamba-Mu, berikan hikmat yang daripadanya, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah seruan kepada Tuhan. Seruan kepada Tuhan. Apa yang perlu kita serukan kepada Tuhan? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, melewati hari-hari dalam kehidupan kita, melewati perjalanan hidup kita, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang rasanya perlu untuk kita serukan kepada Tuhan. Di antara kita ada yang sakit, kita berseru kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Di antara kita ada yang mungkin suam-suam kukuh kerohaniannya, kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan membangkitkan kita. Ada beberapa kota di Amerika saat ini sedang bangkit kembali. Ada revival di mana orang-orang berkumpul bersama-sama. Di Kentucky misalnya, orang berkumpul bersama-sama dalam suasana ibadah tanpa musik. Mereka boleh bernyanyi memuji Tuhan. Sementara saudara, ada banyak anak-anak Tuhan hari ini lebih memilih untuk pergi menikmati hari-hari dunianya ketimbang datang kepada Tuhan. Maka kita perlu berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 80 ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Dia adalah seorang ahli musik dari suku Lewi, dari Bani Germon di sini katakan, Gerson. Yaitu pada zaman Raja Daud. Ia menulis banyak, ada 12 lagu-lagu Mazmur. Kalau kita perhatikan nanti di rumah, Mazmur 50, kemudian Mazmur 73 sampai 83, saya harap kita bisa baca nanti. Itu semua yang ditulis oleh Asaf. Hari ini kita fokus kepada Mazmur 80. Mazmur ini merupakan mazmur yang meratapi kehancuran Israel. Jika kita perhatikan baik-baik pada mazmur ini ada 3 kali dia mengulang kata-kata. Saya akan bacakan buat kita. Yuk kita baca Mazmur 80. Mari kita perhatikan Mazmur 80. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu bunga bakung, kesaksian Asaf. Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Itu bagian pertama. Jadi bagian pertama, ayat 1 dan 3 itu berisi permohonan supaya Allah hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya bacakan buat kita di ayat 4 sampai ayat ke-7. Di situ dikatakan, Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok persaudaraan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Nah, bagian kedua adalah mengeluh atas keadaan mereka saat ini.
keadaan yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, bagian ketiga ayat 8 sampai 16. Sekali lagi saya bacakan. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan tibalah, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Selanjutnya, yang terakhir bagian keempat, yaitu seruan doa dan pertobatan. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu sendiri. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Tadi saya katakan bahwa di dalam Mazmur 80 ada 4 hal. Pertama, permohonan supaya Allah hadir. Di ayat kedua menggambarkan, hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Saudara pemazmur memohon supaya gembala Israel mendengar. Gembala itu siapa? Biasanya digambarkan sebagai Tuhan Allah. Untuk mendengar suara permohonan kita. Mendengar keluhan kita. Saudara, mengapa hal itu terjadi? Keadaan sejarah yang mendorong Asaf itu menulis Mazmur ini. Kita tidak tahu mengapa, kondisinya apa, kita tidak tahu. Namun di dalam ayat pertama kita baca ada nama siapa? Ada nama Yusuf bersama siapa? Efraim. Demikian juga ada Benyamin dan Manase. Itu pertanda bahwa Mazmur ini berasal dari Israel Utara. Oleh karena itu, latar belakang permohonan tentang penderitaan menunjukkan pada penderitaan kerajaan utara waktu itu di tangan Asyur. Terlepas dari pengalaman yang ada, Mazmur ini cocok untuk umat Allah yang menderita saat ini. Saudara, di Mazmur 80 ayat 1 sampai 7, pemazmur mengakui bahwa perlunya kehadiran Allah yang memastikan pemulihan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengelak bahwa pernah dalam sejarah mulai dari 2019 akhir kemarin sampai saat ini masih sedikit-sedikit barangkali kita tidak tahu bahwa pernah terjadi adanya COVID-19, di mana banyak orang yang mengalami penderitaan, dalam arti mereka mengalami pemisahan satu dengan lainnya. Ini merupakan satu seruan untuk orang-orang bertobat sebenarnya. Bukan berarti mereka-mereka yang kehilangan sanak famili, berarti sanak famili mereka itu orang-orang berdosa, bukan. Tapi justru Tuhan Allah baik memberi kesempatan kepada sanak famili mereka itu bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah di sana.
Tapi yang menjadi masalah adalah orang-orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Apakah kita masih mau menjauhkan diri pada Tuhan? Itu sebabnya perlu ada pemazmur yang menyerukan suara kepada gembala Israel, yang menggambarkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada umatnya. Jikalau umatnya itu sebagai raja, maksudnya jikalau pemimpin itu sebagai raja, maka umatnya itu sebagai rakyat yang harus patuh, yang harus taat, yang harus selalu mengikuti ajaran atau perintah-perintah daripada raja. Saudara, hari ini kalau kita perhatikan, rupanya manusia itu tanda kutip sudah bandel, ya. Tanda kutip mereka itu mungkin katakanlah bebal, ya. Sehingga waktu menderita datang kepada Tuhan, tetapi sudah lewat persoalan, Tuhan dilupakan. Itu sebabnya perlu seorang raja, pemimpin yang sungguh-sungguh memperhatikan umatnya. Ayat kelima mencatat bahwa Tuhan sebagai Allah semesta alam itu senantiasa ada bersama dengan orang-orang percaya. Namun mereka merasakan bahwa seakan-akan Allah itu murka. Mereka merasakan bahwa Allah itu marah. Alkitab mencatat, kalau kita perhatikan ayat kelima itu unik. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Jadi saya menjadi bertanya-tanya, kenapa Allah menyala-nyala murka padahal umatnya sedang berdoa? Yang menjadi pertanyaan adalah, umatnya itu berdoa itu sungguh-sungguh berdoa atau tidak? Komitmen yang kita katakan kepada Tuhan itu benar-benar dalam hati kita atau tidak? Janji kita kepada Tuhan itu janji yang benar atau janji yang kalau kita perlu? Saudara, acap kali kita sebagai umat Tuhan menjadikan Tuhan itu sebagai bumper, sebagai ban serap. Kalau perlu kita cari dia, kalau gak perlu kita tinggalkan. Ban serap itu kan demikian. Di mobil kita, yang punya mobil, di mobil itu ada 5 ban. 1, dan itu akan dipakai dan terasa penting kalau salah satu ban itu pecah atau gembos, baru dipakai. Itu ban serap. Kalau enggak akan dilupakan. Bahkan kalau sudah ditempel bannya, ban serap pun dilupakan. Itu sebabnya ada banyak orang yang karena lupa akan ban serap itu, sehingga ban serapnya itu tidak dijaga baik-baik. Waktu bannya gembos, ban serap pun sudah gembos. Jadi itu masalah. Saudara yang saya kasihi Tuhan, seringkali anak Tuhan berlaku seperti demikian. Menjadikan Tuhan Allah sebagai ban serap. Waktu kita butuh, kita datang. Waktu kita susah, kita berdoa. Waktu ada masalah, kita berlutut. Tapi masalah lewat, kesusahan habis, sayonara Tuhan. Ban serapnya gak dipakai lagi. Itu sebabnya maka tidak heran kalau ada umat Tuhan yang sedang berdoa, sementara Allah juga marah. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh. Hari ini kita perlu koreksi persekutuan doa kita di Zoom misalnya. Apakah kita benar-benar sehati untuk berdoa? Apakah hanya sekedar berdoa? Hari ini kita perlu periksa kita masing-masing dalam kehidupan kita yang beribadah di gereja. Apakah kita benar-benar mau setia kepada Tuhan?
Apa sekedar hanya meluangkan waktu untuk Tuhan? Saudara, jangan salahkan Tuhan kalau Dia marah, kalau kita mempermainkan seperti demikian. Saudara, penderitaan yang sudah tidak tertahan lagi dari umat Tuhan itu dilontarkan. Kenapa? Karena mereka itu merasakan murka Allah. Kita bersyukur hari ini Tuhan tidak pernah murka pada kita. Dia masih sayang kita. Bukan berarti Dia tidak tahu kesalahan kita. Bukan berarti Dia tidak mendengar. Saudara, suatu hari ada seorang nenek. Dia itu sedang berada di kamar. Kemudian cucunya itu ambil ketapel, panas sana panas sini. Dia lihat ada jambu, dia ketapel, jambunya jatuh. Dia lihat ada buah-buah mangga, dia ketapel, buahnya jatuh. Tapi ada satu kali dia melihat ada seekor bebek. Neneknya punya itu, bebek itu dipelihara, bebek kesayangan nenek. Dia ketapel coba-coba, kena kepala daripada bebek itu. Dan bebek itu mati. Kaget kan si anak itu, si cucu itu kaget. Cepat-cepat dia korek tanah, dia tanam bebek itu. Tapi si anak itu tidak dapat menyimpan rahasia. Abangnya tahu bahwasanya dia itu telah menanam, mengubur bebek punya nenek ya. Maka dia katakan kepada adiknya, adikku, mulai hari ini setiap pekerjaan rumah giliranku kamu yang kerjakan. Adiknya bilang, gak usah begitu dong. Pekerjaan rumahmu yang kamu kerjakan. Kamu tugas nyapu yang kamu sapu. Gak bisa, kata abangnya. Kamu harus menggantikan saya. Kenapa? Ingat, kamu telah menguburkan nenek punya bebek itu. Ya. Karena kalau neneknya tahu, akan dihukum. Maka si adik itu sangat menderita sekali. Si adik itu merasa sangat susah sekali. Kenapa? Karena setiap dia melakukan sesuatu ada ancaman. Bahkan uang celengannya semuanya itu diminta oleh abangnya. Si adiknya bilang, jangan. Saya mau pakai uang ini. Tapi si abang katakan, nanti sore kalau kamu tidak berikan uang celenganmu, saya akan laporkan pada nenek bahwa engkau telah ketapel bebeknya dan mati, engkau kubur di sana. Saudara, si adik itu begitu sedih, begitu takut. Dengan penuh ketakutan dia datang pada neneknya. Dia bilang, nenek, maafkan saya. Ampuni saya. Kenapa? Pokoknya nenek harus ampuni saya. Nenek bertanya, kenapa dulu? Dia bilang, nek, saya sudah ketapel nenek punya bebek dan mati. Nenek bilang, gak apa-apa. Bebek itu mati, kita bisa ganti lagi. Tapi kalau kamu yang kena ketapel, nenek gak bisa ganti. Nenek bilang, ampuni kamu cucu, jangan ketapel lagi ya. Dia merasa senang sekali, tidak dihukum oleh neneknya. Dia merasa terlepas dari segala kesulitan, dari segala sengsaranya. Akhirnya apa? Abangnya pun pulang. Sesuai dengan janji abangnya ancam dia kan ya. Abangnya, mari keluarkan uang celenganmu semuanya. Adiknya bilang, tidak, saya tidak mau kasih. Keluarkan. Kalau tidak, ingat nenek punya bebek. Ya. Maka si adik bilang, saya tidak takut dengan nenek punya bebek lagi. Kenapa kamu gak takut? Saya tidak takut lagi. Kenapa dia tidak takut, saudara?
Karena dia sudah dipulihkan. Dia sudah diampuni. Dia tidak takut lagi. Nah saudara yang saya katakan Tuhan, hari ini kita pernah menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak menghukum. Tuhan seakan-akan tidak pernah marah. Tapi kita tahu kita bersalah. Tuhan tahu gak kita bersalah? Tuhan tahu. Tuhan mau kita datang seperti cucu ini datang kepada neneknya. Jadi kalau seruan supaya Tuhan Allah hadir mendengar, itu berarti kalau kita berani undang Allah hadir, kita mesti dalam keadaan bersih, bukan? Dalam keadaan tidak bersalah. Maka kita berani undang Allah hadir. Artinya apa saudara? Setiap kita mengundang Allah hadir, kita perlu memohon pengampunan kepada Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, pemazmur mencatat bahwa ada keluhan tentang penderitaan mereka. Ayat 6 mencatat, engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Artinya apa? Artinya keadaan yang begitu sulit. Bahkan ketika mereka makan, mereka menangis. Jadi ada makanan, mereka menangis. Betapa sedihnya mereka itu. Betapa sedihnya terjadi perselisihan pada waktu itu. Ada luka di hati. Ada orang-orang dekat yang menjadi musuh mereka. Dan mereka itu jadi bahan tertawaan, jadi bahan olok-olokan. Ada orang senang akan kesulitan mereka. Saudara, menjadi bahan tertawaan itu gak bagus ya. Karena orang mengenyek. Dan makan dalam keadaan menangis itu berarti penuh dengan kesedihan. Saya lihat di YouTube ya, beberapa minggu berturut-turut viral, ada seorang anak remaja 14 tahun dari Gorontalo, gimana Pak ngomongnya? Gronto. Ya pokoknya dari Nusa Tenggara. Dia itu putus cinta, 14 tahun putus cinta. Dia menangis sedih, dia rekam nangisannya. Lalu viral, dibawa ke Jakarta. Jadi dia suka menangis. Sedikit-sedikit menangis, cerita kembali dia menangis. Sampai-sampai joget-joget pun sambil menangis, lucu juga gitu ya. Jadi saya bayangkan kalau dia itu disebut lucu karena dia sedang senang, tapi orang-orang yang mengeluh tentang keadaan mereka makan roti cucuran air mata dengan penuh kesedihan, itu keadaan yang terjadi pada saat itu. Maka pemazmur mengeluh akan keadaan tersebut. Saudara, ketika keadaan sulit menimpa, kita perlu secara dewasa mengoreksi diri kita masing-masing. Bukan mengoreksi orang lain. Persoalan yang sering terjadi adalah karena orang-orang yang saling menyalahkan. Hal ini tentu akan menjadi kesedihan yang mendalam. Saudara, kadang-kadang kita merasa kesendirian di dalam Tuhan misalnya. Kita merasa Tuhan tinggalkan kita. Kita sudah berdoa. Kita percaya Allah itu baik. Kita yakin ayah Allah itu sungguh baik. Tapi kenapa rancangan dalam hidup kita itu kita rasakan tidak baik? Segala rancangan dalam hidup kita sebenarnya
sesuai dengan rancangan Tuhan pasti baik. Tapi sekali lagi, baik bagi Allah belum tentu baik bagi kita. Kesenangan yang dari Allah belum tentu kesenangan kita. Ketika kita merasa kecewa karena berbagai persoalan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjerit kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan memulihkan. Mohon supaya Tuhan memulihkan hidup kita kembali. Tapi kita lupa bahwa bukan hanya sekedar memohon. Kita perlu bertobat, kita perlu berubah. Pulihkanlah kami, maka kita perlu adanya perubahan. Saudara yang saya kasih Tuhan, yang ketiga menceritakan fakta kehancuran Israel dan pemulihan. Ayat 9, coba kita perhatikan ayat 9 mencatat, Mazmur 80 ayat 9, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa lalu kau tanam pohon itu. Bangsa kafir diusir dan menetapkan umatnya kembali. Orang Israel yang tadinya porak-poranda oleh musuh sekarang secara bertahap dipulihkan. Kata telah kau ambil pohon anggur artinya Allah telah mulai merespon seruan daripada mereka. Saudara yang saya kasih Tuhan, di sini merupakan satu cerita tentang fakta bahwa dulu pernah Israel hancur dan dipulihkan. Kalau kita ubah dalam kehidupan kita, kita ingat bahwa dulu kehidupan kita hancur. Sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus, hidup kita itu adalah hidup yang hancur. Hidup yang tidak berguna. Hidup yang tidak bermanfaat, hidup yang sampah. Kalau istilah Paulus, dia katakan kepada Filemon, karena seorang budak bernama Onesimus, dia katakan dulu orang itu tidak berguna bagimu, tapi sekarang berguna. Jadi kita juga demikian, saudara. Fakta kehancuran kita pada masa lalu, sebelum kita memegang kasih Tuhan, percaya pada Dia, bahwa dulu kita tidak berguna. Dulu kita tidak ada apa-apanya. Dulu kita mesti sudah dibuang. Dulu kita mesti sudah dihancurkan. Tapi karena kasih Tuhan, kita menjadi berguna. Ayat 13 mencatat, mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang lewat. Tembok sesungguhnya diartikan dengan Allah sendiri yang menarik diri, tidak mau pedulikan mereka sehingga mereka tidak ada perlindungan. Jadi waktu umat Allah, anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan itu jauh daripada Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kehendak Tuhan, tapi Dia izinkan. Karena, katakanlah, karena kebandelan kita. Karena kedagelan kita. Istilah di Alkitab, karena tegar tengkuknya anak-anak Tuhan. Maka Dia membiarkan kita mengalami tanda kutip penganiayaan. Sampai kita mau bertobat, dipulihkan, maka fakta kehancuran itu terjadi sampai kita dipulihkan. Pemulihan itu perlu pertobatan, perlu adanya perubahan. Saudara yang saya kasih Tuhan, perubahan itu bukan sekedar janji. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk lakukan sesuatu sampai hari ini.
sampai Tuhan menjaga kita sampai hari ini. Tapi saudara, maafkan saya, seringkali kita janji tinggal janji. Kita tidak lakukan sesuatu buat Tuhan. Tanpa kita sadari hari ini sudah kita masuk Februari tanggal 19, 1,5 bulan lewat, kita sudah lewati 2023. Janji kita apa kepada Tuhan waktu masuk 2023? Saya tidak tahu. Tapi kalau kita berjanji melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, lakukanlah. Ada pengorbanan yang perlu kita lakukan. Ada uluran tangan yang perlu kita lakukan. Perlu bantuan yang perlu kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dan Tuhan tahu seberapa besar kemampuan kita. Yang terakhir, ada seruan doa dan pertobatan. Saudara yang saya kasih Tuhan, ayat 18 mencatat, kiranya tanganmu melindungi orang-orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu. Yang dimaksud dengan tangan kanan Allah yaitu Sang Mesias, pelindung. Dari Dia oleh semua kekuatan diberikan. Oleh sebab itu di ayat 19 mencatat, tidak boleh lagi menyimpang hanya karena belas kasihan anugerah, maka kita kembali boleh menyerukan namanya. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan, tangan kanan Allah, Yesus Kristus, Sang Mesias, pelindung, Dia memberikan kekuatan pada kita hanya karena anugerahnya. Maka karena anugerah tersebut, maka kita dapat melakukan kehendak Tuhan hanya karena pertolongannya. Kita bisa dipulihkan sekali lagi hanya karena pertolongannya. Maka kita berseru pertobatan. Pertobatan itu apa? Bertobat yaitu berbalik 180 derajat dari semestinya kita lakukan yang jahat menjadi lakukan yang baik. Kalau dulu kita suam-suam kuku, tidak ada semangat untuk Tuhan, sekarang kita mau bersemangat. Masih ada waktu, firman Tuhan katakan. Masih ada kesempatan. Bukan karena umur, tapi karena ada kesempatan. Saudara, sekali lagi bukan karena umur, sekali lagi karena ada kesempatan. Waktu saya pulang ke Medan tanggal 20, waktu Imlek pulang ke Medan, lalu tanggal 29 saya ada khotbah di sebuah gereja di Jakarta. Ada tetangga kami juga sekeluarga pulang ke Medan. Itu satu jalan dengan kampung kami ya. Lalu dia balik dari Medan, masih abangnya kasih tahu saya sebelum saya balik. Saya pulang ke rumah, abangnya pas ada di rumah, dia bilang, adik saya datang loh, mau ketemu dia gak? Saya bilang, aduh saya ada janji, saya gak sempat lagi ketemu. Maka dia minggu itu tanggal 29 balik dari Medan ke Jakarta. Tiba di Jakarta sudah jam 10 malam. Besok paginya hari Senin dia tidak bangun lagi. Adiknya seorang dokter, adiknya bilang dia kena penyakit jantung. Tidak bangun lagi. Saudara, kita punya kesempatan. Masih bangun ya. Masih sehat. Tuhan berikan kekuatan pada kita untuk lakukan banyak hal. Sekali lagi, tadi saya katakan bukan karena usia kesempatan, tapi karena kesempatan. Kesempatan itu tidak pandang usia kita. Baik dia usia senior atau usia junior. Selama ada kesempatan, kita perlu lakukan. Jangan ragu. Di
Denpasar kebetulan saya diberikan tugas untuk share firman Tuhan, diberi judul mobilisasi pelayanan gereja. Penginjilan terhadap teman-teman sekitar, bukan pergi, tapi orang-orang dalam gereja saja. Saudara kenal nggak teman-teman kita, walaupun kita tidak banyak, kenal nggak satu dengan yang lain? Apa pergumulan teman-teman kita? Sedang apa? Kesulitan apa yang mereka hadapi? Kenapa mereka begitu susah untuk mau terlibat dalam pelayanan misalnya? Kenapa nggak bisa komitmen? Kenapa tidak bisa janji kepada Tuhan dengan pasti? Mulai Januari saya mencoba untuk membagi selembar kertas rencana kegiatan kita ya. Saya maunya semua terlibat dalam pelayanan. Bersyukur ada teman janji mau jemput teman-teman datang ke gereja. Ada teman janji mau mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, mari kita pegang janji itu. Karena ada kesempatan buat kita untuk melakukannya. Dan firman Tuhan katakan jangan sampai menyimpang. Karena godaan itu banyak di luar. Jangan sampai menyimpang. Ketika Tuhan beri kesempatan, mari kita pakai kesempatan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam seruan permohonan kami kepadamu Tuhan pada hari ini, ada banyak hal yang kami boleh terbuka mata melalui Mazmur 80. Paling sedikit kami memohon supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu hadir dalam ibadah kami ini. Itu berarti kami perlu bertobat terlebih dahulu. Kami perlu suci. Tuhan, mungkin ada kesulitan yang kami hadapi. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan. Tapi seakan-akan Engkau tidak perhatikan kami. Namun Tuhan, sekali lagi kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, berikan kami kesabaran. Oh Tuhan, dulu kami tidak berguna, kami sudah hancur. Tapi Tuhan, fakta menunjukkan bahwa ketika kami percaya kepadamu, hidup kami diubahkan dari orang-orang yang tidak terselamat lagi menjadi orang-orang yang terselamatkan. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya hidup kami berjalan penuh pertobatan terus menerus. Setiap hari kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Kau ajarkan. Dan kami boleh memakai kesempatan terus menerus setiap saat Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bukan karena usia, bukan karena umur, tapi karena kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Dan saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Kita akan menyanyikan lagu 324. Persembahan dijalankan oleh Saudara Teddy. 324. Dekat padanya. Close to thee. Dekat padanya 324. Inilah doa kita supaya kita dekat kepada Tuhan. Tuhan berkatku yang baga melebihi jiwaku, sepanjang jalan hidupku ku menjalaniku Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya, sepanjang jalan hidupku ku menjalaniku. Kedua, ku tak ingin nikmat dunia disanjung
tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya, ku telah tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Ketiga, lembah gelap lautan bahaya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ku dekat padanya, ku dekat padanya, saat pintu kekal buka, ku mau jalan. Kita bangkit berdiri, doa persembahan sekali lagi untuk tadi, untuk doa persembahan. Silakan duduk kembali. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk minggu kemarin. Ya, Pendeta Saud telah tiba di sini dengan selamat. Terima kasih untuk support semua doanya dan semua yang support di dalam pelayanan. Saat ini kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Kebaktian selesai.